Kak, satu, dua. Transaksi Syaf ini atau Kak Syaf? Yang selalu humble. Kalau bisa dibilang, Fuad ini teman kami. Halo, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Stop senyum-senyum. Kak, halo. Aku saya Ramaisi. Manusia yang selalu mencoba untuk cool, yang mencoba untuk humble. Walaupun dia itu Nggak boleh ya guys, itu forward. kita, 2 dekade, apa 2 periode. Ini adalah kasih option hukumnya. Nah, inilah Nafita Ramadhani, mahasiswi yang cantik. Yang mengandung unsur judi atau dia menyatu sama rumput. Karena seperti ini yang boleh dalam show. Gang. Kak, Kak, halo. Halo, selamat siang. Ada yang bisa dibantu, Bu? Ini aku mau beli, besok 5 hari lagi kau ambil ya. Oke, Mbak. Thank you, Mbak. Sama-sama, Mbak. Itu nggak boleh ya guys, itu forward. Itu mengandung riba. Mbak, ini aku mau beli ya. Tapi nanti kayaknya di Desember aja deh aku ambil. Kayaknya di Desember bakal naik kan, Mbak, kursnya. Boleh, Mbak. Mungkin kira-kira ya di bulan Desember akan naik terusnya, Mbak. Oke, boleh-boleh, Mbak. Thank you ya, Mbak ya. Oke, Mbak. Itu juga nggak boleh ya, karena itu haram. Itu termasuk kategori swap yang mengandung unsur judi atau spekulasi. Halo, Mbak. Mbak, aku mau beli falas dong. Mbak ada rekomendasi nggak? Bulan sekian mungkin mau naik. Aku mau beli. Mungkin di bulan Desember nanti akan ada naik, Mbak. Kalau Mbak seandainya menandatangani option beli ini, mungkin Mbak bisa akan mendapatkan harga yang tinggi nantinya. Apakah Mbak mau menandatangani option beli ini atau tidak? Oh ya, Mbak, nanti misal nih, aku kan nggak beli, nggak memilih opsi beli. Tapi kalau nanti dia naik, aku bisa ke sini lagi nggak buat beli? Kalau nggak bisa, Mbak harus menandatangani opsi beli ini dulu, baru nanti Mbak baru bisa beli dengan harga yang tinggi tersebut. Boleh sih, Mbak. Oke, aku ambil deh, Mbak. Oke, bentar ya, Mbak. Oke. Oke, Mbak. Berarti Mbak tanda tangan di sini ya, Mbak. Sip, sip. Mbak, aku tanda tangan ya. Oke, Mbak. Hey, ini nggak boleh ya guys. Ini adalah transaksi option, hukumnya haram. Itu mengandung unsur judi. Mbak, aku mau tukar uang, Mbak. Sekarang kursnya berapa ya, Mbak? Kalau untuk sekarang $1 itu 16.000, Mbak. 16.000. Iya, Mbak, aku ganti aja. Berarti Mbak mau tukar uang? Iya. Oke, Mbak. Bentar ya, Mbak. Ada yang butuh dulu Oke. ya. Ini, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Sama, Mbak. Nah, transaksi seperti ini yang boleh dalam shopnya karena transaksinya dilakukan sekarang dan tidak menunggu. Oke. Swap secara bahasa yaitu dapat diartikan sebagai pertukaran, penambahan, penghindaraan, atau transaksi jual beli. Swap ini adalah transaksi jual beli valuta asing atau pertukaran uang. Transaksi ini dapat dilakukan dengan mata uang yang sejenis, misalnya itu rupiah dengan rupiah, ataupun mata uang yang tidak sejenis, yaitu misalnya seperti dolar dengan rupiah ataupun sebaliknya. Transaksi Syaf ini atau Kak Syaf ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu ada spot, yang kedua forward, yang ketiga ada swap, yang keempat ada option. Kita langsung ke pengertian spot. Spot adalah salah satu akad di dalam syaf. Spot merupakan satu-satunya akad dalam syaf yang diperbolehkan dalam Islam. Bedanya spot dengan yang lain adalah spot merupakan pertukaran mata uang asing atau valuta asing yang dilakukan dalam hari yang sama maksimal 2 hari dan tanpa adanya unsur spekulasi, goror atau ketidakpastian. Contohnya, Bu Rahma, orang dari Timur Tengah, ingin menukarkan mata uangnya dengan mata uang rupiah.
di hari Jumat. Maka Bu Rahma akan datang ke money changer, menukarkan uangnya menggunakan kurs setengah BI yang berlaku pada hari itu dan mendapatkan rupiah pada hari itu. Seperti itu. Oke guys, sekarang kita masuk ke penjelasan. Dimana untuk penjelasan forward sendiri itu merupakan suatu bentuk penjualan dan pembelian falas, di mana harganya itu telah ditetapkan di masa sekarang dan akan direalisasikan di masa yang akan datang. Dan transaksi ini termasuk transaksi riba ya guys, dan juga haram karena harga yang ditetapkan adalah harga sesuai perjanjian yang telah ditetapkannya. Dan juga forward ini dianggap haram karena ini akan menguntungkan satu pihak dan akan merugikan pihak lainnya. Begitu. Swap adalah salah satu jenis dari saham. Nah, swap ini hukumnya haram karena di dalam swap ini mengandung unsur spekulasi, judi, dan maisir. Nah, swap ini merupakan salah satu kontrak penjualan dan pembelian falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian dan penjualan falas yang sama dengan harga forward. Contohnya yaitu misalnya Ibu Rahma dan Ibu Yosi melakukan suatu kontrak yang mana Ibu Rahma membeli 5 dolar dari Ibu Yosi pada saat ini sebesar Rp10.000, dan di dalam kontrak atau perjanjian tersebut disebutkan bahwa 4 bulan lagi Ibu Yosi akan membeli kembali dolar tersebut kepada Ibu Rahma dengan harga 15.000. Oke guys, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari transaksi option. Transaksi option itu adalah kontrak untuk memperoleh hak membeli atau call option maupun hak menjual atau put option yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas tertentu pada harga tertentu. Termasuk pada contohnya, semisalnya Ibu Rahma dia menandatangani kontrak membeli valuta asing di money changer. Nah, harga beli mata uang asing selalu berubah tergantung mata nilai kursnya. Pasti dong dari Ibu Rahma khawatir nilai mata uang asing ini bakal naik. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Dengan membeli hak opsi. Hak opsi itu ibaratkan seperti asuransi yang melindungi Ibu Rahma dari kerugian. Jika kemungkinan nilai mata uang kurs naik nih, Ibu Rahma bisa menggunakan hak opsinya sehingga dia tidak mengalami kerugian yang signifikan. Nah, sedangkan jika mata uang kurs naik turun, maka Ibu Rahma tidak bisa menggunakan hak opsinya. Nah, sehingga uang yang dia bayar di awal bakal hangus. Maka dari itu, dalam aturan syariah melarang dan mengharamkan transaksi option ini digunakan karena mengandung ketidakjelasan atau gharor maupun judi. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, balik lagi dengan aku Rahma Yusri. Nah, pada kali ini Rahma akan menjelaskan mengenai akuntansi dari akad syarf ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman Rahma sebelumnya, akad syarf ini membahas mengenai valuta asing. Bagaimana sih akuntansi atau pajakannya? Nah, yang pertama, di saat kita membeli valuta asing, jurnal yang kita perlukan yaitu dengan mendebit kas dolar dan mengkredit kas rupiah sebesar nilainya. Lalu bagaimana di saat kita menjual valuta asing? Nah, di sini mungkin saja kita akan mendapatkan keuntungan dan juga mungkin saja akan mendapatkan kerugian. Nah, di saat kita mendapatkan kerugian atas penjualan valuta asing ini, jurnal yang kita perlukan yaitu mendebit kas dan juga mendebit kerugian, lalu mengkreditkan kas dolar. Besarnya kerugian ini yaitu sebesar selisih dari nilai rupiah dan juga nilai dolarnya. Nah, bagaimana jika kita mendapatkan keuntungan dari penjualan falas ini? Jika kita mendapatkan keuntungan dari penjualan falas ini, maka kita akan mendebit kas rupiah dan mengkredit keuntungan serta mengkredit kas dolar. Nah, begitu teman-teman. Lalu Rahma juga akan bahas pada akhir periode, di saat kita melakukan pelaporan, nilai yang kita catat haruslah dalam keadaan rupiah, dalam satuan rupiah.
maka untuk semua kas valuta asing kita haruslah kita konversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Nah, di sini maka kita harus melakukan jurnal penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, di saat kita mengkonversikan, kita akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, gimana sih kita melihat apakah kita akan untung atau rugi? Di saat kurs tengah Bank Indonesia lebih kecil daripada nilai kurs pada saat itu, maka kita akan mendapatkan kerugian. Untuk menjurnal ini, kita melakukan pencatatan dengan mendebit kerugian, kredit piutang falas valuta asing, mendebit utang valuta asing, dan mengkredit keuntungannya. Sedangkan, jika nilai kurs tengah Bank Indonesia lebih besar daripada nilai kurs pada saat itu, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Kita akan menjurnal dengan cara mendebitkan piutang valuta asing, lalu mengkredit keuntungan. Dan mendebitkan kerugian, lalu mengkreditkan utang valuta asing. Nah, teman-teman semuanya, tadi Rahma sudah menjelaskan mengenai pembelian valuta asing, penjualan valuta asing, dan juga mengenai jurnal penyesuaian untuk laporan di akhir periode. Mungkin sekian pembahasan akuntansi dari paket SWF ini dari Rahma akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yasin, Asnafti. Kameramen kami. Dan kamera depan. Enggak. Silakan putarkan kameranya. Ya. Tahu sih. Kita ibu ibu. Ada yuk, ayo, 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 ayo. Tina, ayo. Apa nih tinggalannya? Jangan lupa gaya coolnya. Naikin dulu. Kita nanti akan kembali reunian di Sikate. Stop senyum-senyum. Kamu adalah selingkuhan. Iya, tengkai. Mungkin aku Selingkuh.